Halo kawan, apa kabarnya? Semoga kalian tetap jagjag waringkas dan selalu gede milik ya. Di video kali ini saya akan mengulas kembali sebuah alur cerita dari film yang berjudul Huntu. Dan film ini dirilis pada tahun 2007. Di mana dalam film ini mengisahkan tentang seorang wanita cantik yang mempunyai kelainan di dalam mekinya. Apakah bentuknya yang penyon atau rada nyengsol? Atau mungkin bentuknya kotak? Hehe. Oke, bagaimana kelanjutan cerita wanita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita cantik putih bersih tanpa noda yang bernama Dawn. Sosoknya yang lugu dan polos serta ramah lingkungan menjadikan ia ikut bergabung di dalam sebuah komunitas yang didirikan di kampus tempatnya berkuliah. Di mana dalam komunitasnya itu semua anggotanya diwajibkan berikrar untuk tidak melakukan permacekan sebelum menikah. Aduh, padahal mah gak perlu bikin komunitas ya, mending masuk pesantren we lah. Nah kalau udah engas mah anggar we lalaki manyangan liang palangkakan. Hehehe. That's to remind you to keep your gift wrapped. Hal itu berbanding terbalik dengan lancek tere laki-lakinya yang bernama Brad, di mana ia tumbuh menjadi orang yang sangat pikas sebelen. Dalam kesehariannya, ia selalu ngerem di kamar bersama pacarnya yang atel dan melakukan permacekan. Don yang baik selalu menyuarakan kepada semua anggota wanitanya untuk menjaga kesuciannya tetap rapat. Sedangkan si Brad selalu asik memacek pacarnya sampai lungse. Sampai-sampai ketika ibunya gering hareeng pun, si Brad malah asik memacek pacarnya. Di suatu hari, Don bermain ke sebuah danau bersama teman pria yang bergabung di komunitasnya yang bernama Toby. Di sela-sela perbincangannya, Toby mengatakan jika pada tahun lalu dirinya pernah melakukan percolayan karena celegang setelah melihat ibu-ibu yang sedang ditaranjang di walungan. Mendengar hal itu, Don pun sedikit terkejut dengan memerenyengkan mukanya dan menyarankan Toby untuk menggunakan minyak keletik agar lebih licin saat mengocok. Hehehe. Malam harinya pas rekes, Don yang mulai menyukai Toby malah membayangkan si Toby menikahinya dan langsung memaceknya. Karena terbawa halusinasinya, sampai-sampai ia tak sadar jika jari jemarinya mulai bergoyang menyusuri area kawah beracun mekinya. Namun untungnya saat memainkan jarinya yang baru sampai palangkakan, ia langsung tersadar dan menghentikannya. Seketika ia pun langsung istighfar 3 kali dan meneruskan HS-nya. Di keesokan harinya terlihat Don yang menelepon Toby untuk datang ke sebuah danau yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Setibanya Toby di tempat itu, mereka pun langsung ngojai bersama. Karena terbawa suasana yang sangat akrab, mereka pun sesekali beradu congor sambil gugulantungan. Tak sampai di situ, mereka pun memasuki sebuah goa yang ada di bawah curug danau tersebut. Setelah berada di dalam goa, mereka yang kabulusan langsung berpelukan sembari dikurudung ku simut. Dengan sesekali terbuai dengan permainan adu congor mereka, sampai-sampai si Don pun direwaskan dengan kelakuan si Toby yang akan memasukkan titik imutnya ke dalam mekinya si Don. Si Don pun langsung mengajak si Toby untuk pergi dari tempat itu. Namun karena si Toby yang sudah mulai celagang tak tertahankan, terus memaksa ingin memacek si Don. Setelah titiknya merangsek masuk ke dalam mekinya si Don, tiba-tiba saja si Toby ngajorowok kesakitan karena titik imutnya potong. Melihat hal itu, si Don pun ketakutan dan langsung pergi. Esok harinya si Don yang mendatangi lagi danau terheran dengan keberadaan mobil si Toby yang masih terparkir di tempat itu. Ia pun langsung berenang untuk melihat goa tempat di mana ia meninggalkan si Toby.
Sesampainya di lawang goa, ia pun langsung ngejorowok melihat batang helm si Tobi yang sudah digugusur ku Keyup. Ternyata Keyup juga beki titit ya, hehehe. Sesampainya di rumah, Sidon pun melihat sebuah kertas yang bergambar sebuah Meki. Namun, ia sangat teruas melihat gambar tersebut karena bentuk Meki miliknya sangat berbeda dengan gambar Meki yang ada di buku tersebut. Alas ya, rada penyon gitu Mekina Don. Hehe. Don pun lalu mencari tahu di Mbah Google tentang apa yang terjadi pada Meki miliknya. Dan ia pun menemukan sebuah artikel mitos tentang Meki dentata, di mana seorang wanita memiliki Meki yang bergigi. Ih, ngerinya Mekina ngegele nyepot, hehehe. Ia pun memutuskan untuk memeriksanya pada seorang dokter. Dan benar saja ketika si dokter memasukkan jarinya, Mekinya si Don langsung menggigitnya dan menyebabkan jari-jari si dokter sampai putus. Si Don pun langsung pergi dan mendatangi teman pria lainnya yang bernama Rian. Di sini ia pun membicarakan tentang kejadian yang dialaminya selama ini. Namun Rian yang penasaran dengan gurihnya rasa Meki Sidon yang wangi Bulgari ekstrim, terus merayu Sidon agar ia mau dipacar. Hingga akhirnya Sidon yang terbuai dengan rayuan Rian merasa aneh dengan Mekinya yang tidak menggigil titit Rian saat sedang dipacak. Namun saat dipacak untuk kedua kalinya, Sidon langsung terlihat marah setelah mengetahui jika dirinya dijadikan bahan taruhan oleh Rian. Dengan emosi yang memuncak, Mekinya pun secara otomatis langsung menggigit titit imut Rian sampai putus. Ih, lingunya. Di sisi lain terlihat ayah Sidon yang sedang gelut dengan si Brad karena kelakuannya yang pikas sebelin. Merasa dirinya akan babak belur, si Brad pun melepaskan gogoknya dan menyuruhnya untuk mengegel beheng ayahnya. Sidon yang mengetahui kelakuan si Brad yang telah melukai ayahnya dengan gogoknya, berniat untuk membalas dendam. Sesampainya di rumah, Don pun mendatangi kamar si Brad dan memintanya untuk memacak Mekinya. Namun si Brad yang masih trauma dengan kejadian masa kecilnya, di mana jarinya terluka saat sedang menojoskan curugnya ke dalam Mekinya si Don, sempat menolak ajakan tersebut. Akan tetapi, si Don yang terus merayunya, akhirnya berhasil membuat si Brad menjadi celegeng. Dan benar saja saat si Brad sedang asik mengemplutkan titiknya, tiba-tiba saja Mekinya si Don menggigit titiknya sampai putus, hingga potongan titiknya pun dimakan oleh gogok peliharaannya. Ia pun langsung pergi meninggalkan rumahnya dengan mendogar sebuah mobil yang disupiri oleh seorang aki-aki. Sesampainya di sebuah penginapan, si Aki mulai merayu Sidon agar bersedia dipacak olehnya. Sidon pun melirik sambil berkata dalam hati, ku aing dihakan siah titit nenepi ka buntung, hehe. Dan film pun selesai. Oke, pelajaran untuk kita semua di mana seorang wanita harus bisa menjaga aset pribadinya ya, meskipun sedang bersama dengan pria yang sangat disayanginya. Dan untuk para laki-laki jangan asal macak wanita ya, apalagi kalau ketemu dengan wanita yang Mekinya bergigi kayak Sidon. Duh, bahaya bisa langsung potong tah masa depan teh. Dan kalau udah disambung pakai buntut kuda mah jelek ya nantinya, awiran sampai tuur, hehehe. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mau menonton video ini ya. Mohon maaf kalau narasinya rada membagongkan. Hehe, see you next video.